Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dalam video ini saya akan memaparkan rangkuman saya mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dalam mata kuliah apresiasi prosa. Dalam video ini kita akan membahas mengenai cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Yang pertama, kita akan membahas rangkuman saya mengenai cerita pendek. Jadi, pengertian dari cerita pendek itu adalah suatu bentuk prosa naratif, fiktif, cenderung padat, dan lebih mengarah kepada tujuan pembuatannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang lebih panjang. Ciri-ciri dari cerpen ini alurnya lebih sederhana, kemudian tokohnya itu hanya sedikit, habis dibaca dalam satu kali duduk, hanya terdiri dari satu plot dan terdiri atas 3-10 halaman. Unsur-unsur pembangunnya seperti yang kita telah tahu, cerpen itu terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat atau pesan. Kemudian unsur-unsur intrinsiknya itu ada 3 berdasarkan dari latar belakang pengarang atau penulis cerita itu. Kemudian yang kedua berdasarkan kondisi zaman ketika cerita itu dibuat. Dan yang ketiga berdasarkan fungsi dari cerpen. Nah, fungsi cerpen itu ada 5 sesuai dengan yang sudah dipresentasikan, yaitu ada fungsi reaktif, yaitu fungsi menghibur, kemudian estetis yang berisikan nilai-nilai keindahan, ketiga ada fungsi fungsi didaktif atau yang berisi tentang memberikan pembelajaran kepada para pembacanya. Kemudian ada fungsi moralitas yang berisi nilai-nilai moral, dan yang kelima ada fungsi religiuitas atau yang memberikan pembelajaran tentang hal-hal yang religius. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai fiksi mini. Fiksi mini pengertiannya adalah karya fiksi yang sangat singkat, bahkan lebih singkat dibandingkan dengan cerita pendek. Ciri-ciri dari fiksi mini ini ada 3. Pertama, jumlah katanya berkisar dari 250 sampai 1000 kata, bersifat imajinatif, kemudian memiliki pemilihan kata yang to the point atau lugas. Yang ketiga, mengenai cerita bersambung atau biasa kita kenal dengan cerbung. Cerbung ini pengertiannya adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut pada koran ataupun majalah. Cerbung-cerbung ini juga bisa dituliskan dan dituliskan dan dibaca oleh pembacanya secara berturut-turut. Ciri-cirinya, cerbung ini berciri-ciri lebih panjang daripada cerpen karena ceritanya itu terus-menerus karena bersambung-sambung, kemudian memiliki intrik-intrik cerita yang lebih beragam. Memiliki juga konflik atau permasalahan yang terdapat di dalam cerbung ini lebih kompleks. Yang keempat yang akan kita bahas adalah mengenai cerita anak. Apa sih itu cerita anak? Cerita anak adalah bacaan untuk anak-anak yang isinya adalah seputar anak-anak, yang mana yang boleh diceritakan, menghibur, serta sesuai dengan tingkat intelektual dan emosi dari anak-anak. Ingat ya, cerita anak adalah bahan bacaan untuk anak yang bersih tentang seputar anak-anak. Jadi tidak ada cerita-cerita bergenre romantis untuk cerita anak-anak karena hal itu tidak sesuai dengan perkembangan intelektual serta emosi anak-anak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.